Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zakwanur Gozi bersama kelompok 2 Dimas Raka Carandita, Galuh Bekti Yoga Pratama, dan Fadis Stefani akan mempresentasikan materi dengan judul Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, jamaknya khulukun. Menurut lugat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata akhlak ini artinya lebih luas daripada moral atau etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Sebab akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang. Kata akhlak mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kholkun yang erat hubungannya dengan kholik yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara kholik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Perkataan ini dipetik dari kalimat yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Demikian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Adapun pengertian akhlak menurut ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Ilmu akhlak adalah pengetahuan yang memberikan pengertian baik dan buruk, ilmu yang mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak ialah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut akal dan agama, tindakan tersebut dinamakan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Sebaliknya, jika tindakan spontan itu jelek, maka disebut akhlakul mazmumah. Lalu ada etika Islam. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan Sunnah. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Dengan rumus-rumus yang praktis dan tepat dengan fitrah atau naluri dan akal pikiran manusia, etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk
Allah Subhanahu wa taala menuju keridhoannya, sehingga selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galil Bukti Yoga Pertama dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis akhlak. Dari segi sifatnya, akhlak dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini dilahirkan dari sifat-sifat yang terpuji pula. Sifat terpuji yang dimaksud antara lain taat beribadah, bersyukur atas segala nikmat Allah, menghargai orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat tercela tersebut antara lain kufur, syirik, takabur, dengki, berbohong, fitnah, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik akhlak Islam. Yang pertama yaitu bersifat umum dan terperinci. Di dalam Al-Quran ada materi akhlak yang dijelaskan secara umum dan ada pula yang mendetail. Misalnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 diserukan perintah untuk berakhlak secara umum, antara lain berbuat adil, berbuat kebaikan, melarang perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Sedangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 secara terperinci dinyatakan larangan untuk saling mencela dan memanggil dengan gelar yang buruk. Selanjutnya yaitu ada manusiawi, yaitu ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntutan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran ini diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki, bukan kebahagiaan semu. Yang ketiga ada universal. Maksudnya bahwa ruang lingkup akhlak itu luas sekali, yakni mencakup semua tindakan manusia, baik tentang dirinya maupun orang lain, atau yang bersifat pribadi, kemasyarakatan, ataupun negara. Keuniversalan itu menunjukkan luasnya cakupan, yaitu meliputi segenap aspek kehidupan secara pribadi maupun kemasyarakatan, dan menyangkut semua interaksi manusia dengan semua aspek kehidupan. Dalam hal ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia atau hablum minanas dan hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Yang keempat ada keseimbangan, yaitu ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang menghayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik beratkan sebagai kebaikannya dan yang menghayalkan manusia sebagai hewan yang menitik beratkan sifat keburukannya saja. Manusia menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan dalam dirinya, yaitu kekuatan baik pada hati nurani dan akalnya dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. Akhlak Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan rohani secara seimbang, serta memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara seimbang pula. Yang kelima ada realistis, yaitu ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain, tetapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan material dan spiritual. Dengan kelemahan-kelemahannya itu, manusia sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran. Oleh sebab itu, Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Yang keenam ada akhlak sebagai buah dari iman. Akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim merupakan sesuatu yang paling inti dan ibadah tertinggi dalam ajaran Islam, sehingga tidak beragama dan belum beriman seseorang dalam kehidupannya jika belum mengamalkan akhlaknya sesuai tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Akhlak sebagai buah dari iman ini berarti mencerminkan, akhlak bisa mencerminkan iman kita. Di suatu sisi kita bisa mengerjakan amalan soleh,
mengerjakan akhlak terpuji. Hal tersebut mencerminkan bahwa iman kita sedang dalam kondisi baik atau meningkat. Di lain sisi kita juga bisa melakukan perbuatan tercela atau melakukan akhlak mazmumah. Maka hal tersebut menunjukkan iman kita sedang goyah atau turun. Yang ketujuh ada akhlak menjaga konsistensi antara cara dan tujuan. Islam tidak mengizinkan mencapai tujuan, walaupun baik dengan cara-cara kotor yang bertentangan dengan syariat, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk akhlak. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia tersebut. Yang pertama ada insting atau naluri. Insting adalah kesanggupan melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek tidak disadari dan berlangsung secara mekanis. Kemudian yang kedua ada kebiasaan. Salah satu faktor dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah untuk dikerjakan. Yang ketiga ada keturunan. Ahmad Amin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat tertentu dari orang tua kepada keturunannya maka disebut al-warasah atau warisan sifat-sifat. Yang keempat ada keinginan atau kemauan keras. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri manusia. Yang kelima ada hati nurani. Pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan atau isyarat apabila tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Kekuatan tersebut adalah suara batin atau suara hati yang dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Fungsi hati nurani ini adalah untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan buruk dan juga untuk mencegahnya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Yang pertama ada lingkungan. Salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan seseorang atau suatu masyarakat adalah lingkungan. Misalnya, lingkungan alam mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Contohnya, lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Yang kedua, pengaruh keluarga. Setelah manusia lahir, maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak, baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Yang ketiga, ada pengaruh sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga. Di dalam sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan, pada umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan, dari kecakapan-kecakapan pada umumnya, dan belajar bekerja sama dengan kawan kelompok, melaksanakan tuntutan-tuntutan dan contoh yang baik, dan belajar menahan diri dari kepentingan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Mahmud Yunus, kewajiban sekolah adalah melaksanakan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di rumah tangga. Pengalaman anak-anak dijadikan dasar pelajaran sekolah. Kelakuan anak-anak yang kurang baik diperbaiki. Tabiat-tabiatnya yang salah dibetulkan. Perangai yang kasar diperhalus. Tingkah laku yang tidak senonoh diperbaiki dan begitu juga seterusnya. Yang terakhir ada pengaruh masyarakat. Menurut Ahmad D. Marimba, ia mengatakan bahwa
Corak dan ragam pendidikan yang dialami seorang dalam masyarakat banyak sekali. Hal ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengertian atau pengetahuannya adalah sikap dan minat maupun pembentuk kesusilaan dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Raka Carandita dari kelompok 2. Kali ini saya ingin melanjutkan presentasi kelompok 2 materi keempat yang membahas topik pentingnya meneladani akhlak Rasulullah. Kepribadian menggambarkan keimanan seseorang. Kita bisa mengetahui keimanan seseorang melihat dari tingkah laku kesehariannya. Rasulullah sendiri telah menetapkan tujuan pertama dari bid'ahnya dan cara yang terang dalam dakwahnya, yaitu dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang isinya, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang patut kita teladani. Kepribadiannya amatlah luhur. Beliaulah figur umat, pembawa syafaat hingga akhir kiamat. Tak bisa dipungkiri, dengan memakan waktu yang cukup singkat, beliau bisa membawa agama Islam jaya. Berikut ini adalah hadis tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hafs bin Umar, haddatsana Su'batu an Sulaimana sami'tu Aba Wa'lin sami'tu Masruqan qala Abdullah ibn Amrin haddatsana Qutaibatu haddatsana Jarirun an masih an sakini salamata an masruhin qala Holna ala abdillahi ba'ni amrin hina qadima ma'a mu'awiyata ilail kufati fazaqara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala lam yakun fahisan wala mutafakhisan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ahyazikum ahsanakum khuluq. Diriwayatkan dari Hafs bin Umar, dari Syu'bah, dari Sulaiman, aku mendengar Abu Wa'il juga, aku telah mendengar dari Masruq berkata, Abdullah bin Umar berkata, dan dari Qutaibah, dari Jarir, dan Al-Amasi, dari Syakik bin Salamah, dari Masruq berkata, kami telah bertemu dengan Abdullah bin Amr, dan ketika berangkat dengan Muawiyah ke Kufah, kemudian dia menyebut Rasulullah SAW dan berkata, Rasulullah SAW sama sekali bukanlah orang yang keji dan bukan pula orang yang jahat. Dan dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang paling baik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik budi pekertinya. Berikut ini adalah contoh akhlak Rasulullah yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia yang sebagai umat Islam sangat penting hukumnya untuk mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah karena Rasulullah sesungguhnya adalah manusia yang paling mulia di bumi, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ingin diberi rezeki, ridho, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sangatlah penting untuk melakukan hal-hal baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah terhadap istri. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, akhlak Rasulullah kepada tetangga. Kita sangat dianjurkan sekali untuk dapat menjaga perasaan hati dari tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Tetangga sebenarnya adalah orang yang sebenarnya berada paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam lingkungan sosial. Hari-hari kita pun tidak bisa terlepas dari pertolongan dan bantuan mereka. Itulah mengapa wajib bagi kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Rasulullah bersabda, demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman.
Seorang sahabat bertanya, "Siapakah wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatan jahatnya." Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah sebagaimana pentingnya kita sebagai umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat muslim, wajib hukumnya untuk meyakini rukun iman sepenuh hati. Begitu juga iman dengan keteladanan sangat erat kaitannya. Hubungan antara iman dan keteladanan tentu erat kaitannya. Orang mukmin yang memiliki akhlak mulia adalah yang imannya sempurna. Begitu juga dengan seseorang yang bersuri tauladan baik, suri tauladan itulah yang dapat menggambarkan kesempurnaan dari iman yang dimilikinya. Manusia yang paling sempurna dan baik akhlaknya serta patut untuk dijadikan contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Dari beliaulah kita belajar bagaimana cara kita untuk bersikap kepada sesama, kepada tetangga, kepada pasangan, dan kepada seluruh makhluk Allah yang lainnya. Maka sangat penting bagi kita untuk menanamkan akhlak Rasulullah dalam diri kita sendiri. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia di muka bumi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ingin diberi rahmat dan ridho dari Allah yang melimpah, maka kita harus mengikuti hal-hal baik yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua. Sekian dari saya, dan ini adalah presentasi terakhir, materi terakhir dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.